Lagi terang loh. Sekarang. Paling hati, ia tidak hanya kehilangan bisnisnya, istri dan anak-anaknya tewas dalam bencana tersebut. Tokuji kehilangan segalanya, keluarganya, pabriknya, dan harapannya. Karena terlilit hutang akibat bencana, ia terpaksa menyerahkan hak paten pensil mekaniknya kepada perusahaan lain. Tapi, Tokuji menolak untuk menyerah pada nasib. Ia pindah ke Osaka dengan sisa uang yang ada. Di sana, ia melihat sebuah teknologi baru yang sedang berkembang, radio. Meski tidak punya latar belakang ilmu kelistrikan, Tokuji membeli sebuah radio impor, membongkarnya, dan mempelajari cara kerjanya siang dan malam. Pada tahun 1925, ia berhasil merakit radio kristal pertama di Jepang. Sekali lagi, produknya meledak. Dari sinilah titik baliknya. Dari pembuat alat tulis, Sharp berevolusi menjadi pionir elektronik Jepang. Seiring berjalannya waktu, Tokuji menanamkan sebuah filosofi bisnis yang sangat legendaris ke dalam DNA perusahaannya. Buatlah produk yang ingin ditiru oleh orang lain. Make products that others want to imitate. Filosofi ini membuat Sharp selalu menjadi pionir, menjadi yang pertama di segala hal. Pada tahun 1953, Sharp memproduksi pesawat televisi pertama di Jepang, Sharp TV3 14T. Ketika orang-orang masih mendengarkan radio, Sharp sudah membawa gambar bergerak ke ruang tamu masyarakat Jepang. Kuantum di sini tiba-tiba diketekan kenceng. Sharp merilis Open Computer pertama di Jepang. Tapi inovasi terbesar mereka yang mengubah dunia terjadi di ranah yang mungkin tidak tersangka. Di tahun 1973, Sharp terlibat transmit dengan Hasbro dalam memproduksi kalkulator. Sharp memenangkan inovasi dengan merilis kalkulator May the pertama glory of the princessin bring light to this world. Crystal Display atau LCD. Kalkulator bernama Sharp EL085 ini sangat revolusioner. I created another universe. Dari kalkulator inilah, Sharp menyadari potensi raksasa dari teknologi layar LCD. Mereka mulai meneliti LCD secara gila-gilaan, dan kelak akan membawa mereka ke puncak dunia. Kita bicara soal layar televisi, Close your eyes. Night falls. Observe to dust. Fräulein, your presence is urgently required. Untuk membeli TV Aquatch. Tidak hanya TV, inovasi mereka merambah kemana-mana. Mereka menciptakan teknologi plasma cluster untuk air purifier dan AC. Teknologi yang mulia dan ini masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia untuk membunuh virus di udara. Mereka juga memproduksi panel surya dan handphone revolusioner. Tahun 2000, di saat merek HP lain seperti Nokia atau Ericsson masih sibuk beradu desain casing atau handphone polifonik, Sharp merilis JSH04 di Jepang. I will return. Fast. It had a latch. Sakai adalah kebanggaan Jepang. Sharp merasa mereka tak tersentuh. Tapi disinilah, di puncak kejayaan inilah, benih-benih kehancuran mulai ditanam. Kenapa perusahaan sehebat ini bisa jatuh? Jawabannya dua hal. Pertama, krisis ekonomi global tahun 2008 yang membuat daya beli masyarakat dunia hancur. Orang-orang berhenti membeli TV mahal. Kedua, dan yang paling mematikan, Korea Selatan dan Cina. Perusahaan seperti Samsung dan LG tidak diam saja. Mereka meniru, berinovasi, dan yang paling penting, mereka mampu memproduksi panel televisi LCD dengan harga yang jauh lebih murah dari pabrik Jepang. Sharp, dengan ego kualitas Jepangnya,
enggan menurunkan harga. Akibatnya, TV mereka tidak laku. Pabrik raksasa Saka yang menelan biaya triliunan rupiah itu akhirnya menganggur. Panel LCD menumpuk di gudang menjadi debu. Utang perusahaan membengkak di luar kendali. Di tahun 2012, untuk peringatan 100 tahun usianya, Sharp bukannya merayakan kesuksesan, mereka malah melaporkan kerugian terbesar sepanjang sejarahnya. Utang menumpuk, para bankir Jepang mulai panik. Perusahaan yang dulu mengajari dunia cara berinovasi, ini harus memohon dana talangan untuk bertahan hidup. Setelah bertahun-tahun berdarah-darah, memecat ribuan karyawan dan menjual gedung bersejarah kantor pusat mereka sendiri demi membayar hutang, Sharp akhirnya mengibarkan bendera putih. Pemerintah Jepang sempat mencoba menyelamatkan Sharp agar teknologi LCD mereka tidak jatuh ke tangan asing. Take it easy. Tawaran keselamatan dari dalam negeri memang berusia. Ad Astra. Hingga akhirnya pada tahun 2016, sejarah baru tercatat. One High Precision Industry, atau yang lebih dikenal dengan nama Foxconn, perusahaan manufakturing raksasa asal Taiwan yang memproduksi iPhone. Thank you for completing Mayoritas Sharp senilai 3,8 miliar Ad dolar Astra. atau sekitar 58 triliun rupiah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, raksasa elektronik Jepang kebanggaan secara resmi jatuh ke tangan perusahaan asing. Terry Gou, bos dari Foxconn, masuk dan mengambil alih kendali. Lalu, bagaimana nasib Sharp sekarang? Di bawah kendali Foxconn, Sharp perlahan mulai pulih secara finansial. Mereka melakukan rekonstruksi besar-besaran awal perusahaan Taiwan. Pemotongan biaya yang tetap membuat Sharp kembali mencetak untung dalam beberapa tahun terakhir. Namun produk perusahaannya telah berubah. Difungsikan sebagai menyuplai komponen elektronik penting untuk memproduksi barang pesanan layar besar seperti laptop. Mereka masih menjual televisi Aquos, kulkas dan AC yang hanya dilihat di toko-toko hari ini. Untuk raksasa ini tidak lagi seindependen dulu. Pabrik panel LCD mereka di Shanghai pun terus mengalami kesulitan hingga dikabarkan harus mengurangi atau menghentikan produksi panel televisinya baru-baru ini. Bisa terpuji pengetahuan dan Sharp adalah kelas bagi dunia bisnis. Tidak peduli sehebat apa kalian di masa lalu, tidak peduli sebanyak apa inovasi yang kalian temukan. Jika kalian gagal membaca pergeseran pasar, terlalu sombong dengan harga, dan gagal beradaptasi dengan kompetitor yang lebih lincah, kalian akan tertinggal. Tokuji Hayakawa pernah berkata, buatlah produk yang ingin ditiru oleh orang lain. Sayangnya, ketika kompetitor berhasil meniru dan membuatnya lebih murah, Sharp lupa mencari cara untuk berlari menjauh lagi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih menggunakan produk Sharp di rumah kalian sampai hari ini? Apakah menurut kalian kualitasnya masih sama seperti zaman keemasan dulu? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton kisah perjalanan raksasa Jepang ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya dengan harga terjangkau, mulai dari Rp9.000. Apa itu? Lah. Udah deh ngetek gue hebat.
fallen leaves. Adorn my night, one with nature. Off to the freezer. The pinnacle of excellence. Chih. Pernahkah Anda menyaksikan kejadian yang Clouds high, and the birds come. Time to shine. A dash of frosting. Goose on the loose. Things are about to get dicey. Di Caramola, Minas Gerais, Brasil, seorang pria berusia 20 tahun terlibat dalam salah satu upaya perampokan paling mengerikan yang pernah terekam oleh kamera keamanan. Ia membobol cabang bank pada dini hari dengan maksud mencuri uang, tetapi tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Pertama, ia mencoba tanpa hasil untuk membuka paksa ATM, kemudian ia mencoba mengakses area lain di bank dan akhirnya terjebak di pintu hutan. Rekaman menunjukkan keputusasaannya untuk membebaskan diri, bahkan melepas beberapa pakaian. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil keluar, tetapi tetap tidak dapat menemukan barang berharga untuk diambil. Tak lama kemudian, polisi menemukannya dan menangkapnya. Di Jumbo, Valle del Cauca, seorang pria mengalami momen yang dengan cepat menjadi viral. Saat dia sedang berbicara di samping mobilnya, sebuah kendaraan lain dengan rem blok melaju kencang menuruni lereng, melewatinya hanya beberapa senti. Kamera keamanan merekam momen tepat tersebut, menunjukkan bagaimana mobil itu berhasil melewati pejalan kaki itu. Untungnya, tidak ada yang terluka. Di Thailand, insiden dengan ular terjadi di dua lokasi berbeda. Pertama, seorang karyawan toko mengalami kejadian yang mengejutkan ketika ia melihat seekor ular kecil merayap masuk ke toko. Ia segera keluar untuk meminta bantuan, dan petugas terlatih tiba untuk menangani situasi dan menyingkirkan hewan tersebut tanpa membahayakan siapapun. Insiden kedua terjadi di kantor polisi di utara negara itu. Kamera menangkap momen ketika seekor ular masuk melalui pintu masuk dan menunjukkan seorang pria yang sedang menunggu giliran. Ia bereaksi secara naluriah dan berhasil menangkap hewan itu This realm untuk bergerak lebih jauh ke dalam ruangan. Seorang petugas mendekat dan bersama-sama mereka membawa reptil itu keluar. Akhirnya, ular itu dilepaskan di semak-semak terdekat. Di Sichuan, Tiongkok, pemeliharaan rutin menghasilkan pemandangan aneh yang terekam If you oleh ever kamera had- keamanan. Sekelompok pekerja sedang mengaplikasikan garis baru ke trotoar menggunakan mesin thermal, prosedur yang sepenuhnya normal. Namun, di tengah